الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk ke depan karena di belakang sempit. Taqaddam ya ikhwah. Ini masih saya baca. Jangan khawatir tidak ada pertanyaan. Sering saya katakan tidak ada pertanyaan. Jangan takut dekat. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita telah masuki bab tentang di mana para ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharamkan makan sedekah. Hanya saja para ikhwatiddin, hadis-hadis yang menyebutkan dilarangnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sedekah tentu perlu penjelasan. Pertama, tentang apakah sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang wajib ataukah kedua-duanya, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah yang wajib yaitu zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi dengan demikian jelas yang mana yang diharamkan dan kepada siapa diharamkan. Kita telah membaca ada 4 hadis dan kita masuk pada min fiqhil bab. Di antara fikih bab, fikih yang disimpulkan dari hadis yang telah kita bacakan. Yang pertama, tahrimus sedekah bi anwa'iha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Sawa'un kana fardhan am tatawwu'an. Diharamkannya sedekah dan semua jenisnya terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Baik sedekah itu sedekah yang wajib, maksudnya harta, zakat harta, maupun sedekah yang tatawwu, yang sunnah seperti infak dan seterusnya. Qala At-Tahawi fi Syarh Ma'anil Athar, berkata Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Ma'anil Athar, fadalla dzalika ala anna kull sadaqati min at-tatawwu'i wa ghairihi qad kana muharraman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iri Bani Hashim. Ini menunjukkan bahwasanya semua jenis sedekah, baik yang sunnah maupun yang wajib, diharamkan kepada Rasulullah dan seluruh Bani Hashim. Dan seluruh Bani Hashim. Bani Hashim merupakan silsilah yang jatuh, yang asal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nazar aidan yadullu ala istiwa'i hukm al-fara'id wa at-tatawwu' fi dzalik. Dan ini merupakan penjelasan yang menunjukkan sama hukumnya sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah diharamkan terhadap Rasulullah dan keluarganya. Wa dzalika anna ra'ayna
غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضة والتطوع سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة. Kita melihat selain daripada Bani Hashim, dari kalangan orang kaya mereka dan orang-orang miskin mereka, tentang masalah sedekah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan, di mana apabila diharamkan kepada mereka diharamkan kepada mereka untuk mengambil sedekah yang wajib, juga termasuk dalamnya mereka diharamkan mengambil sedekah yang sunnah. Maksudnya para ikhwatiddin, pembahasan ini kan berkaitan dengan keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Sekarang kita lihat, ada orang-orang yang dilarang mendapat sedekah, baik yang wajib mendapat sedekah, yang mendapat zakat, yang bukan Bani Hashim. Baik mereka itu orang kaya dan maupun orang miskin. Contohnya saja, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW pada bab yang lalu, di mana orang-orang kaya tidak boleh diberikan sedekah, ya, tidak boleh diberikan zakat harta. Zakat harta itu kan wajib, kecuali 5 hal, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dan ternyata apabila tidak dibolehkan bagi mereka untuk memberi zakat harta, ternyata juga sedekah yang sunnah juga tidak dibolehkan pada mereka. Artinya sama hukumnya bagi mereka, ya tidak boleh menerima zakat harta, demikian juga tidak boleh menerima infak-infak yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak dibolehkan diberikan zakat harta, yang bukan Bani Hashim, dan ternyata juga tidak boleh diberikan sedekah yang sunnah, berarti Bani Hashim juga demikian. Kalau mereka tidak dibolehkan mendapat ataupun diberikan zakat harta, berarti sedekah yang sunnah juga tidak dibolehkan. Ini aja maksud. Falamma haruma ala Bani Hashim akhdhu sadaqatil mafruḍah hurima 'alaihim akhdhu sadaqati ghairil mafruḍah. Demikian juga bagi Bani Hashim, ketika mereka diharamkan untuk mengambil sedekah yang wajib, mereka juga diharamkan mengambil sedekah yang tidak wajib, maksudnya sedekah yang sunnah. Fahadha huwa an-nazar fi hadzal bab wa huwa qaul Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad rahimahumullah taala. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf yaitu muridnya Imam Abi Hanifah, dan Imam Muhammad rahimahullah taala. Wa qala Ibnu Hazm fil Mahalla, berkata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Mahalla, wala yahillu li hadaini al-batnain sadaqatan fardun wala tatawwu aslan. Diharamkan bagi dua suku ini, ya, diharamkan bagi dua suku ini, maksudnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Kalau saya tanya, antum jangan lupa tentang sedekah yang wajib itu apa, sedekah sunnah itu apa. Ya, karena ini ibaratnya memakai tidak pakai zakat. Ibarat di sini memakai kalimat sedekah. Kalau sedekah yang wajib maksudnya adalah zakat, kalau sedekah sunnah maksudnya infak, itu maksudnya. Tidak halal bagi dua suku ini, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Li'umumi qaulihi salawatullahi wassalam, berdasarkan hukum umumnya, keumuman sabda Rasulullah, la tahillu sadaqah li Muhammad wala li ali Muhammad. Tidak halal sedekah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Fasawwa baina nafsihi wa bainahum, di mana beliau menyamakan hukum antara diri beliau dan keluarga beliau. Qala Syaukani fi Nail al-Awtar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail al-Awtar, wa'lam anna zahir qawli, ketahuilah bahwasanya zahir daripada sabda beliau, la tahillu sadaqah, tidak halal bagi kami sedekah, ada muhilli sadaqatul fardh, sadaqah fardhi wa tatawwu.
Ini menunjukkan tidak halalnya sedekah wajib dan sedekah sunnah. Qultu, menurut pendapatku, yaitu penulis Syekh Shalih bin Al-Hilali rahimahullah, wa hadha huwa as-shawab alladhi tarajjahu adillah wan nazar. Inilah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil dan pengamatan. Fa inna Rasulullah SAW qala inna sadaqah innama hiya awsaqin nas. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu merupakan hiya awsaqin nas, yaitu ampasnya manusia, sisa-sisanya manusia, sisa hartanya manusia, atau ampasnya harta manusia. Wa annaha la tahillu li Muhammad wa li ali Muhammad, dan itu tidak halal untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Wa usaqun nasi sadaqah tatawwu azhar wallahu a'lam. Kalau diibaratkan sedekah itu yaitu sisa ampasnya, sisanya ampasnya ataupun kotorannya harta manusia, berarti ungkapan ini lebih cocok ditujukan kepada sedekah yang sunnah ketimbang yang wajib. Karena yang wajib itu kan mau tidak mau dia harus keluarkan. Yang sunnah kalau dia mau dia keluarkan, kalau tidak tidak. Kalau sedekah, kalau kotoran ataupun ampas daripada harta manusia itu lebih layak disebutkan untuk yang sunnah ketimbang yang wajib, berarti sedekah yang sunnah pun tidak dihalalkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Nomor 2, istilahkan nasi manhum ali Muhammad. Ini dia. Ini juga merupakan penjelasan tentang siapa keluarga Muhammad. Di mana di sini terdapat juga bantahan terhadap orang-orang Syiah. Syiah Rafidhah, di mana mereka sangat membenci di antara keluarga Rasulullah SAW. Orang-orang berbeda pendapat tentang para ulama berbeda pendapat tentang siapakah keluarga Muhammad alladzi tuhram alaihi sadaqah, yang diharamkan mendapatkan sedekah. Wasawab, pendapat yang rajih adalah annahum bani Hashim wa bani Abdul Muttalib. Mereka adalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Berarti para hafidin kalau Banu Hashim di antaranya adalah Rasulullah. Dan Rasulullah juga dari Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anaknya Hashim. Ya. Jadi Hashim itu merupakan ayahnya kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Berarti para hafidin, keluarga Rasulullah SAW termasuk juga Ibnu Abbas, termasuk juga paman beliau Abbas, termasuk juga siapa? Ali bin Abi Thalib, jelas karena Ali bin Abi Thalib ayahnya Abu Thalib, Abu Thalib anaknya Abdul Muttalib. Namun orang Syiah para hafidin ajallahu iyyakum, mereka meyakini bahwasannya yang menyatakan cinta dengan ahli bait, mereka khususkan tidak semua ahli bait, tetapi hanya anak cucunya Husain radhiyallahu anhu. Itu saja. Padahal Hasan juga punya anak. Istrinya Hasan bin Abdul Muttalib itu ada berapa mereka ini? Pernah tahu? Hampir 100. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bukan sekali pakai. Ya, cucu Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah SAW. Di antara keluarga ada yang sengaja menyodorkan anak gadisnya. Terserah masalah itu mau cerai, terserah kamu. Ya kalau antum ya nggak ada, semakin menyodorkan. Tapi kalau cucunya Rasulullah itu ada, mengambil berkah dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian, hampir 100. Masa dari 100 ini nggak ada punya keturunan? Tapi begitulah orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka hanya mencintai yang katanya kami adalah orang yang paling cinta dengan ahli bait, tapi hanya cintanya dengan ahli bait keturunan dari Husain radhiyallahu anhu. Jadi ahli bait yang bagaimana dia maksud?
Ya, berarti keturunan Hasan tidak. Seperti mereka cinta dengan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Namun mengapa dari keturunan Fatimah saja mereka cintai? Ali bin Abi Thalib apa istrinya satu? Dia punya istri yang lain, di antaranya siapa? Di antaranya Ummu Jamilah, anaknya Abu Jahal. Di mana waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan, aku tidak ingin anaknya Rasulullah disatukan dengan anaknya musuh Allah. Anda masih ingat? Kan ini dijadikan kaum ibu-ibu dasar Rasulullah nggak rela anak poligami. Tapi nggak bisa dijadikan dalil. Demikian para ikhwatiddin azza ada keturunan juga. Sahabat dahulu hampir dikatakan jarang mereka punya hanya satu istri. Mereka punya lebih daripada satu istri. Dan anehnya lagi para ikhwatiddin, saya tekan sekali lagi, mereka hanya mencintai Ali bin Abi Thalib yang katanya ahli bait Rasulullah SAW. Kemudian itu pun yang dicintai dari Fatimah, dan itu pun hanya keturunan dari Husain. Padahal Fatimah punya dua anak, yaitu Husain, Hasan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya anakku ini nanti menjadi sayyidul qaum, merupakan pemimpin kaum yang akan menyatukan dua golongan besar. Rasulullah menyebutkan, memprediksi akan keutamaannya Hasan, yaitu menyatukan antara dua kubu, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhuma. Setelah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memegang khalifah, lantas dia turun tahta dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini kan mereka begitu. Lalu entah kenapa, mengapa keturunan Hasan tidak terpakai bagi orang-orang Syiah? Kalau ditanya apakah mereka cinta dengan Ahlul Bait, mereka seolah yang paling cinta dengan Ahlul Bait. Itu salah mereka begitu. Ya. Kita baca saja. Waqad thabata annahu la 'aqiba li Hashim illa Abdul Muttalib. Tadi kan disebutkan ada dua keluarga Rasulullah, ada dua yang dikatakan keluarga Rasulullah, dari Bani Hashim dan dari Abdul Muttalib. Bani Hashim kan punya Bani Hashim, anak Hashim adalah Abdul Muttalib, dan ternyata anak Hashim itu tidak ada lagi selain Abdul Muttalib. Nah, jadi tinggallah Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Kemudian, kawan bagian min Bani Abdul Muttalib Ali Muhammad biyaqinin. Oleh karena itu anak-anak dari Abdul Muttalib mereka lah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Abbas, Hamzah itu kan paman Rasulullah semua. Tentunya yang masuk Islam para hadirin. Ya, Abu Jahal juga paman Rasulullah, tapi tidak termasuk keluarga karena kafir. Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, siapa lagi paman beliau? Itu kan ada Ja'far bin Abdul Muttalib. Kan ada 10 apa 11 anak-anak Abdul Muttalib yang pernah beliau bernazar kalau seandainya dia punya anak laki-laki 10 atau berapa itu, dia akan korbankan satu. Ada ingat di sejarahnya? Ya, ingat sejarahnya ini. Setelah kemudian keluarga-keluarga beliau menyarankan akan jangan, karena setiap kali jatuh pilihan jatuh pada Abdullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya ditebus dengan 100 ekor unta untuk disembelih. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas itu termasuk Ali Muhammad, keluarga Rasulullah. Anak-anak Hamzah dan anak-anak Ja'far itu semua para hadirin keluarga Rasulullah. Tapi tak pernah sedikit pun disinggung oleh orang Syiah yang katanya cinta dengan Ahlul Bait. Wahum, siapa mereka? Mereka adalah walid Abbas, anak-anak Abbas. Wa Abi Thalib, dan anak-anaknya Abu Thalib. Ya, Abu Thalibnya termasuk keluarga Rasulullah enggak? Hah? Termasuk. Tapi karena dia kafir, ya itu aja masalahnya. Ya dulu ala dzalika hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Hal ini dibuktikan dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, wa fihi, di mana dalam hadis tersebut disebutkan qala Husain bin Saburah. Berkata Husain bin Saburah, wa man ahlul baitin nabi ya Zaid? Ya Zaid, siapakah
keluarga rumah Rasulullah SAW, ahli bait Rasulullah, alaisa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah istri beliau juga dikatakan ahli bait beliau? Kemudian qala Zaid menjawab, ya maksudnya Zaid bin Arqam menjawab, nisa'u min ahli baiti. Istri-istri beliau termasuk istri beliau termasuk ahli bait Rasulullah. Berarti Aisyah, Hafsah, Zainab, Sauda, siapa lagi? Ya Khadijah dan lain-lainnya para hafidin, itu semua ahli bait Rasulullah. Tapi orang Syiah sangat membenci istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mereka diingatkan tentang Aisyah, mereka melaknat. Kalau di daerah Iran sengaja kalau pada satu Muharram itu mereka membuat sebuah acara ritual dengan mencari kambing merah dan dibunuh, ditombak sampai mati, dengan mengkiaskan bahwa menganggap oleh kambing merah ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sangat benci sekali mereka dengan Aisyah, nggak tahu kenapa. Kalau menyebut Aisyah selalu dengan kata-kata laknat. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa demikian? Karena Aisyah anaknya Abu Bakar. Hafsah anaknya siapa? Umar. Hafsah dan Aisyah istri Rasulullah. Umar dan Abu Bakar musuhnya orang Syiah. Akhirnya anaknya pun dimusuhin. Walaupun mereka ini adalah mertua dan sahabat Rasulullah. Anaknya adalah sahabat dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah, Al-Hukumiyah mengatakan, kalau seandainya saya mampu menguasai Madinah dan Mekah, maka yang pertama sekali aku keluarkan dari kuburannya adalah 2 berhala, dan akan aku salib berhala ini katanya. Maksudnya adalah Umar dan Abu Bakar. Umar radhiyallahu anhu. Gak tahu tak kenapa mereka dendam kali dengan Abu Bakar dan Umar. Antum tahu kenapa? Karena mereka menganggap Abu Bakar dan Umar telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Itulah dia. Kemudian para hadirin azallahu iyyakum, nisa'u min ahli baiti. Istri Rasulullah itu merupakan ahli bait Rasulullah. Walakin ahli bait man hurrima sadaqah ba'dahu. Dan hanya saja yang dimaksud dalam hadis adalah ahli bait yang diharamkan sedekah setelahnya. Kalau manhum, siapa yang diharamkan? Ahli bait yang diharamkan makan sedekah. Hum alu Ali. Mereka adalah keluarga Ali bin Abi Thalib. Wa alu Uqail, dan keluarga Uqail. Wa alu Ja'far, dan keluarga Ja'far. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Uqail ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kullu haula hurima sadaqah. Seluruh mereka haram mendapatkan sedekah. Qala na'am. Ya, dia kata ya benar. Yang ketiga, lakin batil khilaf fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja masih ada perselisihan pendapat tentang apakah istri beliau termasuk ahli bait yang diharamkan makan sedekah. Ya, karena ini masalahnya ada ahli bait. Ahli bait terbagi 2. Ahli bait yang haram makan sedekah dan ahli bait yang halal makan sedekah. Karena seperti Aisyah, mereka kan bukan dari Bani Hashim. Ya. Seperti Hafsah, bukan dari Bani Hashim. Sauda, bukan dari Bani Hashim. Zainab, bukan dari Bani Hashim. Lalu bagaimana para hafidin? Nah, sekarang apakah istri-istri Rasulullah termasuk ahli bait yang haram makan sedekah? Wadhahir dukhuluhunna lima akhraja Ibnu Abi Syaibah. Zahirnya bahwasanya mereka termasuk yang tidak dibolehkan makan sedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, anna Khalid bin Sa'id ba'atha ila Aisyah bi Baqarah
minas sadaqah faraddatha. Bahwasanya Khalid bin Sa'id mengirim seekor sapi zakat, seekor sapi sedekah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faraddatha, lantas Aisyah menolaknya. Faqalat, lantas berkata, "Inna ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahillana sadaqah." Kami termasuk keluarga Muhammad, tidak halal bagi kami makan sedekah. Demikian para ikhwatiddin. Berarti istri-istri beliau adalah termasuk ahlul bait, juga termasuk orang yang diharamkan makan sedekah. Yang keempat, zama ba'du ahli al-ilm anna zakat min hasil ila mithli yajuz. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya kalau zakat tersebut berasal dari Bani Hashim sendiri, boleh diberikan kepada sesama Bani Hashim. Jadi ada Bani Hashim yang kaya diberikan kepada orang fakir Bani Hashim, boleh. Karena ini sebagai pendapat. Kalau kita ambil, kita lihat dari pembahasan sebelumnya, siapa saja dari Bani Hashim, baik yang fakir apalagi orang kayanya, tidak boleh mendapat sedekah. Tapi di sini disebutkan sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya kalau sedekah tersebut diambil dari Bani Hashim, kemudian diberikan kepada orang fakir Bani Hashim, boleh, kata mereka. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani fi Al-Awtar, dalam kitab Al-Awtar, wal hasil, kesimpulannya anna tahrim zakat ala Bani Hashim ma'lumun min ghairi farqin baina ayyakuna al-muzakki Hashimiyan aw ghairihi. Hashimiyan aw ghairihi. Bahwasanya diharamkan sedekah bagi Bani Hashim sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada perbedaan antara yang mengeluarkan zakat itu dari Bani Hashim maupun dari selain Bani Hashim. Wala yunfik min ma'adir ala hadzal muharram ila ma sahha an syarih. Dan tidak boleh dikecualikan dengan alasan-alasan tertentu kecuali jika memang ada dalilnya dari syariat. Tadi disebutkan bahwasanya seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib diharamkan makan sedekah. Kemudian dikecualikan. Kecuali kalau seandainya zakat tersebut diambil dari Bani Hashim, diberikan kepada orang fakir Bani Hashim. Nah, pengecualian seperti ini hanya dibolehkan jika ada dalil. Kalau tidak, maka hukum tetap statusnya umum. Tidak boleh pengkhususan kecuali jika ada dalil. La ma'alifikil waqi'un fi hadha wartah min al-'adar wahiyah allati la takhallus. Tidak berdasarkan fikih-fikih sekarang ini yang berdasarkan alasan-alasan yang tidak jelas, yaitu dia tidak benar. Wala man lam yasihhu min hadits al-marwiyah min at-tafsir, dan juga tidak berdasarkan hadis-hadis yang tidak sahih dalam pengkhususan tersebut. Jadi kalau ada hadis yang mengkhususkan kecuali Bani Hashim yang begini dan begitu, namun hadis tidak sahih, tetap tidak bisa dipakai karena yang boleh diamalkan hanyalah hadis-hadis yang sahih saja. Walikasrati aklati zakat min Bani Hashim fi Badr Yaman khususan arbaba riyasah qama ba'd ulama fa'allama bidzalika risalah. Nah, ini ada kasus di Yaman. Di Yaman itu banyak Bani Hashim, keturunan dari Bani Hashim yang makan zakat, makan uang zakat. Itu banyak di negeri Yaman. Saking banyaknya, terutama mereka itu para pemimpin-pemimpin, orang-orang terhormat. Orang-orang terhormat dari Bani Hashim. Saking banyaknya mereka diberi zakat dan mereka terima. Nah, demikian. Sehingga ada di antara sebagian ulama yang menuliskan sebuah makalah, buku tersendiri yang menetapkan bahwasanya mereka boleh mendapatkan sedekah. Nah, demikian. Wasara yatakalla biha arbabun nabbahah minhum. Fahiyya fil haqiqah kasarabil ladzi yahsabu dham'anu ma hatta idza ja'u lam yajidu syai'an. Sebenarnya dalil-dalil dan alasan yang mereka sebut itu bagaikan fata morgana, di mana kalau kita pandang dari jauh sepertinya ada air. Ketika kita datangi ternyata tidak ada air. Kita perhatikan buku itu sekilas sepertinya punya dalil yang kuat. Setelah diperhatikan ternyata tidak ada dalil sama sekali. Itu maksud si penulis.
Jadi anggap dalil yang mereka pakai, alasan yang mereka pakai itu adalah seperti fata morgana, tak berlaku sama sekali. Kemudian mereka fikir asyallahu iyyakum. Ya, ini juga membicarakan masalah itu ya. Intinya para fakir, mereka yang menetapkan itu adalah hanya berdasarkan hawa nafsu. Yang jangan-jangan yang menulis ini juga termasuk orang yang dari Bani Hashim yang memang mau menetapkan karena kebiasaan mereka juga mendapat harta zakat padahal tidak dibolehkan. Makanya para fakir jangan sembarangan ngaku-ngaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Resikonya ini tidak boleh mendapat sedekah. Ya, hadiah boleh. Jadi kalau ada orang yang memberi dia harus nanya, ini sedekah apa hadiah? Sedekah. Maaf. Begitu. Tengok-tengok amplopnya 300 juta. Kan apa nggak goyang juga? Sedekah, ini halal lah, namanya buat kebutuhan. Kan begitu. Maka nggak sembarangan para kafirin. Ya, semakin dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka semakin ketat urusan dengan dia. Kemudian para hafidin ajallahu iyyakum, namun sekarang ini kan menjadi kebanggaan. Kami adalah Rasulullah SAW. Di Jakarta ada sebagai spanduk dibuat bahwasanya Rasulullah meninggalkan dua hal supaya kaum muslimin berpegang dengan kedua hal itu. Apa itu? Pertama Al-Quran, yang kedua dengan al-hadits, para hadis-hadis itu. Ya, keturunan dari Rasulullah SAW. Al-hadits kemudian dikurung hadis. Coba. Makanya para hadis-hadis yang di Jakarta, mungkin di sini kita belum temukan para hadis-hadis itu, para habaib. Mereka sangat dihormati oleh kaum muslimin yang nggak tahu permasalahan. Jadi kalau ada hadiah sedekah ke dia, pokoknya dihormati. Kenapa? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hadis itu ditukar-tukar. Alaikum bisunnati, Tarastu fikum amrayni lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihi. Kitabullah wa sunnah, kan begitu. Ini enggak kitabullah buat hadis. Dirubahnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dalam kurung hadis. Kalau dia buat hadis dalam kurung hadis, itu masih apalah namanya, adalah 1% betulnya, kan begitu. Kalau enggak betul sama sekali. Ini dalam kurungnya malah hadis. Jadi yang disampingkan hadisnya. Demikian para hafidin ajallahu iyyakum. Jadi para hafidin, keturunan Rasulullah SAW tidak ada istimewanya. Sama dengan kaum muslimin yang lain. Kecuali jika mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu dia. Tidak ada keistimewaannya. Ya, tidak ada keistimewaannya. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang menghormati keluargaku, maka dia menghormatiku. Di Quran artinya demikian. Di mana Rasulullah menyuruh kita untuk menghormati keluarga Rasulullah SAW, bukan disuruh menjadikan mereka sebagai dalil. Itu jangan salah ya. Kalau memang ada orang, misalnya saya katakan saya adalah Rasulullah, ya kita hormati. Anda Rasulullah. Tapi bukan berarti kalau saya katakan saya katakan I. Oh, kamu nggak usah sholat, karena kamu sudah selesai urusannya. Nggak bisa. Tetap mereka hanya dihormati, bukan dijadikan sebagai dalil. Ini kan mereka fikir, rahimanallahu wa iyyakum. Kalau orang-orang Syiah kan tidak demikian. Mereka bahkan menjadikan ucapan-ucapan keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha itu sebagai hujjah, sebagai dalil, ya, sebagai dalil untuk mengamalkan Islam. Ini merupakan kultus, merupakan ifrat, hulu dalam menyanjung orang yang soleh. Dan memang imam-imam yang mereka sebutkan orang-orang soleh semua. Ya. Imam-imam yang mereka sebutkan, ada 10 imam itu, adalah orang soleh semua. Namun mereka terlalu hulu dalam menyanjung-nyanjung mereka. Dan para hafidin, salah satu penyebab munculnya kesyirikan adalah terlalu menyanjung-nyanjung orang-orang soleh.
Makanya Rasulullah menyebutkan, la tatruni kama asatin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Tapi katakanlah aku adalah Rasulnya dan hambanya. Kemudian para hadirin rahimallahu iyyakum. Yang kelima, la yajuzu isti'malu ali Muhammad ala jami' sadaqat min hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Rabi'ah bin Harith radhiyallahu anhuma. Tadi disebutkan tentang tidak boleh mengambil harta zakat. Nah, sekarang bolehkah mereka dijadikan pegawai zakat? Diangkat jadi pegawai zakat, pemungut zakat. Ternyata juga tidak dibolehkan. Mengapa demikian para ikhwan? Ya salah satu yang boleh menerima zakat kan ambil zakat. Jadi kalau mereka jadikan ambil, menerima, boleh menerima. Dan ternyata memang tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis Abbas bin Abdul Muttalib dan Rabi'ah bin Harith. Innama sa'ala Rasulullah sallallahu an yasta'mal Fadl bin Abbas wa Abdul Muttalib bin Rabi'ah ala sadaqah. Ketika kedua orang ini meminta kepada Rasulullah supaya mengangkat Fadl bin Abbas, anak Abbas, dan Fadl ini berarti saudaranya Abdullah bin Abbas. Ketika keduanya meminta Fadl bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah untuk diangkat menjadi pegawai zakat. Fa'aba. Tapi Rasulullah tidak mau menerimanya. Qala inna sadaqah, sesungguhnya sedekah kata beliau, la tambaghi li ali Muhammad, tidak layak diberikan kepada ali Muhammad. Inna ma hiya awsaqun nas, karena zakat itu merupakan sisa-sisa hartanya manusia. Bab selanjutnya 236. Tahrim sedekah ala mawali ali Hasyim. Sedekah juga diharamkan kepada budak-budak Bani Hasyim yang sudah dimerdekakan. Coba. Jadi bukan hanya keturunannya, budaknya, mantan budaknya pun tidak boleh ngambil zakat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan min Bani Makhzum ala sadaqah. Qala li Abi Rafi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk memungut sedekah, untuk memungut zakat. Lalu dia berkata kepada Abi Rafi, "Afhidni kai tusid minha." Kamu temani aku supaya kamu juga nanti bisa mendapatkan harta tersebut, mendapatkan zakat. Qala, dia berkata, "La, hatta ati Rasulullah fasa'alahu." Enggak. Aku enggak mau kecuali nanti aku tanya dulu masalah ini. Kira-kira aku boleh tidak ikut sebagai pegawai zakat? Dan si Abi Rafi ini adalah mantan budaknya Bani Hasyim. Lantas dia pun bertanya, "Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lantas Abi Rafi pergi kepada Nabi sallallahu dan bertanya kepadanya. Faqala, lalu dia berkata, "Inna sadaqah." Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu, "Inna sadaqah la tahil lana." Tidak halal bagi kami. Wala wa inna mawalil qaum min anfusihim. Adapun mantan-mantan budak satu kaum itu termasuk kaum tersebut. Min fiqhil bab. Di antara fikih bab. Berarti para fakih kalau ada mantan budak Bani Hasyim, kemudian mereka punya keturunan, itu juga tidak dibolehkan. Berkata Imam Syaukani, al-hadits yadullu ala tahrim sadaqah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahrimiha ala ali wa yadullu ala tahrimiha ala mawali ali Bani Hasyim walau kana al-asl ala jihadil ummal atau al-ummal. Hadis ini menunjukkan haram sedekah terhadap Nabi sallam dan diharamkan kepada keluarga beliau, dan menunjukkan diharamkan juga kepada mantan-mantan budak Bani Hasyim. Walaupun hanya menjabat, hanya diberikan karena dia sebagai pegawai zakat. Nomor 2, mawali azwaji Bani Hasyim laisa hukmiha ka hukmi mawali Bani Hasyim. Fatahillu lahum sadaqah. Nah, sekarang kalau tadi kan Bani Hasyim.
mantan budaknya. Bagaimana kalau istrinya? Karena kalau misalnya Faisal Bani Hashim, Sinaga, nggak ada banyak Sinaga ya. Kalau istrinya kan bisa saja dari suku lain, ya. Kalau Faisalnya dari Bani Hashim, maka punya budak lantas dimerdekakan, budaknya ini tidak boleh mendapat zakat. Sekarang istrinya kan tidak harus Bani Hashim, tapi dia istri dari laki-laki Bani Hashim. Bagaimana kalau istri ini punya budak? Apakah budaknya tersebut juga termasuk tidak boleh menerima zakat? Maka hukumnya wadzalika fa bidzalika al-hadits dulu al-murad. Hukumnya adalah tidak sama. Ya. Tidak sama. Contohnya para ikhwati. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Apakah dari Bani Hashim? Tidak. Dia kan punya budak. Aisyah pernah punya budak. Bahkan banyak budak yang dia merdekakan. Lantas apakah budaknya tersebut juga tidak boleh mendapat zakat, diberi zakat? Nah, ini. Penjelasannya dibolehkan karena Aisyah tidak termasuk Bani Hashim. Tapi Aisyahnya tidak boleh menerima zakat karena dia ahlul bait, itu dia. Seandainya Abbas, Ali bin Abi Thalib punya budak, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Wabidzalika al-hadits tadullu 'ala al-murad. Dan hal ini dibuktikan dalam hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha aradat an tashtari barirah bid'ati. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ingin membeli barirah untuk dimerdekakan. Wa arada mawaliha ayastaritu wala'aha. Tapi tuan pemilik si barirah ini, ya, yang akan dibeli oleh Aisyah, dia memberi syarat, kamu boleh membeli, tapi walaknya tetap dengan saya. Nanti akan sebutkan walak itu apa. Pada qalat Aisyah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu istariha fa innamal wala' liman a'taq. Lantas kisah persyaratan ini disebutkan Rasulullah kepada disebutkan Aisyah kepada Rasulullah. Lantas kata Rasulullah, belilah, sesungguhnya walaknya itu bagi orang yang memerdekakan. Kita anggap saja misalnya yang punya barirah ini adalah si Abdullah misalnya, karena dia tidak disebutkan. Aisyah ingin membeli barirah. Kata Abdullah, boleh kamu beli, tapi walaknya untuk kami. Apa yang maksud walak? Para ikhwatiddin, walak itu salah satu loyalitas kepada mantan, pada orang yang telah memerdekakan dia dari perbudakan. Dan salah satu hubungan walak ini adalah bisa mewarisi. Ya, jadi seperti Aisyah radhiyallahu anha membeli barirah radhiyallahu anha, lantas dia merdekakan. Seandainya barirah ini dia punya harta, setelah itu banyak punya harta, dia tidak punya suami ataupun dia tidak punya anak, maka orang yang pernah memerdekakan dia, yaitu Aisyah, itu bisa mewarisi harta barirah. Jadi orang yang ini kan pintar. Artinya boleh kamu beli barirah, tapi walanya untuk saya. Artinya kalau barirah ini meninggal, dia mau warisannya, tapi dia nggak mau memerdekakannya. Demikian. Makanya kata Rasulullah, udah beli saja. Fa innal wala liman a'taq. Karena wala itu milik orang yang memerdekakannya. Qalat wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan daging. Faqalat, Aisyah berkata, "Hada ma tasaddaqa bihi 'alal barirah." Ini adalah daging ini adalah sedekah untuk barirah. Faqala, lantas Rasulullah berkata, "Wala sedekah." Untuk barirah itu status sedekah, walana hadiah. Dan untuk kami, untuk kita itu statusnya hadiah. Jadi boleh, Rasulullah juga boleh makan, barirah juga boleh makan. Kalau seandainya barirah yang dimerdekakan oleh Aisyah ini
Ya, termasuk yang tidak dibolehkan. Mengambil zakat berarti dia juga tidak boleh mendapat sedekah. Padahal Aisyah adalah istri Rasulullah. Berarti istri-istri Bani Hashim yang memerdekakan hamba sahaya yang telah merdekakan itu boleh menerima sedekah, zakat. Berkata Imam Syaukani, wal hadits yadullu ala anna al-mawali wal hadits yadullu anna mawali azwaj Bani Hashim laysa hukmuhum ka hukm mawali Bani Hashim fatahillu sadaqah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Bani Hashim tidak sama hukumnya seperti mantan budak yang dimerdekakan. Budak-budak yang dimerdekakan oleh istri-istri Bani Hashim tidak sama hukumnya dengan budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim. Mereka boleh menerima sedekah. Jadi kesimpulannya, budak yang dimerdekakan oleh istri-istri Bani Hashim boleh menerima sedekah. Yang tidak dibolehkan adalah budak yang telah dimerdekakan oleh orang yang memiliki suku Bani Hashim, baik laki-laki maupun perempuan. Bab selanjutnya, nahyu ikhraj ar-radi fi sadaqah. Tidak boleh, haram hukumnya mengeluarkan sedekah dari barang-barang yang tidak bernilai. Artinya dia mengeluarkan sedekah apanya, misalnya zakat. Zakat apalah, misalnya zakat korma, tapi korma yang dikeluarkan itu korma yang sudah mulai busuk-busuk dan seterusnya. Dan ini insya Allah sudah kaji pada malam Selasa yang akan datang. Demikianlah para ikhwatiddin, aku nuqalian wa astagfirullah wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Tunjuk. Enggak ada. Kalau enggak ada kita pulang. Mungkin masalahnya enggak begitu perhatian karena enggak ada keturunan Rasulullah namanya. Kita enggak termasuk kok, ya sudahlah. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada orang mengatakan saya ini keturunan Rasulullah, apa sikap kita? Di Indonesia kan banyak orang Arab Hindu, Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Kalau lagi ngomong mencaci orang, ngerti pakai bahasa Arab, bahlul. Jadi yang celaan hafal deh bahasa Arabnya. Yang bagusnya enggak. Majnun, tahu. Majnun, himar, tahu, bahlul. Enggak ada antum yang keturunan Arab ya? Arab nanti semua berarti. Gimana? Nah, membeli informasi agen. Nah, itu agen apa enggak? Nah, itu dikembalikan kepada urfi setempat. Gak ada masalah agen seperti itu. Ya. Gak ada masalah agen seperti itu. Hanya saja para ikhwatiddin, ya, jangan sampai agen-agen ini merusak perdagangan. Berapa banyak jual beli gak jadi gara-gara agen. Kasian ya, awas kalau nggak dapat. Agen yang benar udah jual. Itu. Jadi semangsa pemerasa. Kalau memang urfinya demikian, ya urfinya demikian, hukum setempat demikian. Artinya kalau orang yang memberitahu informasi kemudian dia mendapatkan komisi lah kita katakan, ya itu nggak ada masalah. Ya baik.
Rasulullah nggak dibencinya. Oh iya. Apa yang menyebabkan? Para hafidin anjallahu iyyakum. Apa yang menyebabkan mengapa orang Syiah itu benci dengan sahabat? Karena menurut mereka, menurut keyakinan mereka, setelah Rasulullah meninggal, semua sahabat kafir kecuali 4. Kecuali 4 aja. Fatimah, Miqdad, Salman Al-Farsi, Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan keluarganya. Selebihnya kafir. Makanya para ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan orang Syiah itu lebih sesat ketimbang orang Yahudi dan orang Nasrani. Mengapa demikian? Kalau orang Nasrani ditanya, siapa orang yang terbaik di kalangan kalian? Mereka akan mengatakan sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Kalau ditanya orang Yahudi, siapa orang yang terbaik di kalangan kalian? Mereka akan mengatakan sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Kalau ditanyakan kepada orang Syiah, siapa orang yang paling buruk menurut kalian? Sahabat-sahabatnya Muhammad. Itu orang Syiah. Mengapa muncul ini para hafidin? Perlu untuk mengetahui bahwasanya yang mendeklarasi pemahaman seperti ini adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Zindik. Ya. Para hafidin, mereka ingin merusak Islam. Kalau mau merusak Quran, nggak mungkin. Ya. Mau merusak langsung hadis Rasulullah, nggak mungkin. Bagaimana caranya? Dengan menganggap kafir para sahabat. Sementara hadis yang sampai kepada kita kalau nggak mau di sahabat dari siapa? Apakah kita bisa menerima hadis-hadis yang jalurnya dari orang kafir? Hah? Nggak bisa. Makanya sahabat yang paling mereka benci adalah Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Makanya orang-orang Syiah sangat bertahan sekali mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu seorang fasik. Orang fasik. Mengapa? Kalau seandainya Abu Hurairah dikatakan fasik, berarti hadis-hadis dia tidak terpakai. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih daripada 10.000 hadis. Lebih banyak, paling banyak ketimbang yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di antara syubhat mereka, coba perhatikan di antara syubhat mereka. Abu Hurairah itu termasuk sahabat junior, bukan senior. Islamnya saja sudah di Madinah. Sementara Abu Bakar dan Umar itu Islamnya semenjak awal. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Di mana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, saya tidak pergi dan keluar kecuali bersama Abu Bakar. Saya keluar sana kecuali dengan Abu Bakar dan Umar. Saya pergi kemari kecuali bersama Abu Bakar dan Umar. Tapi mengapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar lebih sedikit? Jauh lebih sedikit ketimbang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah baru kemarin sore Islamnya. Nah ini. Itu tandanya si Abu Hurairah itu pendusta. Itu cara-cara mereka. Padahal para hafidin mengetahui hadis Rasulullah dengan meriwayatkan itu beda. Mengetahui hadis Rasulullah dengan meriwayatkan itu beda. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu jelas hadis yang dia ketahui dari Rasulullah itu jelas lebih banyak ketimbang Abu Hurairah. Tapi mereka para hafidin ketika Rasulullah sudah wafat, ya, mereka ditugaskan untuk untuk menjadi khalifah. Tugas-tugas mereka berat. Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, mereka termasuk sahabat dalam ahlul halli wal aqdi. Kalau kita katakan MPR-nya ada berapa orang? 7 orang, 9 orang itu yang berhak diberi hak untuk memilih khalifah. Itulah mereka para senior sahabat. Jadi mereka sibuk dengan mengatur negara. Tidak punya waktu lagi untuk duduk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika diangkat sudah disibukkan dengan orang-orang Arab yang mau murtad. Ya kan? Sementara di sisi lain dia harus mengirim tentara yang telah disiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang Romawi.
menghadapi para sahabat yang lain mengatakan, "Ya Abu Bakar, ya Khalifah, Anda memerangi Romawi, sementara orang-orang Arab di sekitar Madinah itu murtad. Ngapain jauh-jauh ke sana?" Inilah yang dihadapi oleh Abu Bakar. Kemudian, para hadirin azallahu iyyakum, kata Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak akan membatalkan apa yang telah disiapkan oleh Rasulullah." Ternyata ketika perang pasukan dibawa ke Romawi dan mereka menang, orang-orang Arab yang sekitar Madinah keder. Akhirnya Romawi saja minta ampun, apalagi kita masuk Islam lagi tanpa diperangi. Demikian. Dan ketika Abu Bakar memerangi orang-orang Arab yang nggak mau memberi zakat, itu kan masalah lain. Juga dapat kritikan dari sahabat yang lain. Gimana? Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Anda perangi? Hanya mereka nggak bayar zakat. Itu kan perlu hujah lagi. Itu diantara para sahabat. Termasuk Umar. Bagaimana mungkin Anda memerangi orang yang mengatakan la ilaha illallah? Sudah mengatakan la ilaha illallah. Hanya mereka nggak bayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kalau mereka tidak membayar zakat sebesar anak unta yang belum pernah mereka bayarkan di masa Rasulullah, akan aku perangi mereka. Ternyata, apa kata Umar? Sungguh Allah telah memberi taufik kepada Abu Bakar. Benar apa yang kata Abu Bakar. Ini dihadapi para pemimpin. Menyelenggarakan negara itu bukan enak. Emang SBY kan pening dia. Galis belum selesai, BI belum selesai, muncul lagi ini yang diikuti ini. Belum selesai juga. Macam-macam. Pejabat kelilingnya mau diurus lagi. Satu sini satu bingung. Demikian. Itu negara. Kapan lagi meriwayatkan hadis? Banyak masalah yang dia tangani para hafidin. Di mana pintunya nggak boleh ditutup. Itu khalifah waktu itu nggak boleh tutup pintu. Saya yakin kalau gubernur sekarang ini tidak ada penjaganya, semua orang boleh masuk menceritakan keluhan dia. Saya kira nggak tidur tuh gubernur. Ini kita jangankan masuk, tengok ujung sepatunya kan nampak. Ini yang dihadapi oleh khalifah-khalifah kita dulu. Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pernah menegur gubernurnya. Kenapa? Menutup pintunya dari rakyat. Itu dia pemimpin, namanya para pemimpin. Coba. Antum saja sebagai ustaz, kalau ditelepon terus, tanya. Kering tanya. Itu. Udah. Itu habis waktu. Kapan lagi para pemimpin? Itu masih dai kampungan, belum lagi yang tingkatnya lain lagi. Demikian para pemimpin azza. Makanya, ya. Dan Abu Hurairah beda. Dia bukan penyelenggara negara. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sungguh orang-orang muhajirin sibuk dengan dagangnya. Orang-orang ansor sibuk dengan ladangnya. Aku sibuk mengikuti Rasulullah kemana-mana dalam keadaan perut kenyang. Aku nggak mikir itu. Pokoknya ikut aja Rasulullah. Rasulullah makan, aku makan. Rasulullah lapar, aku lapar begitu. Yang penting aku dapat hadis. Itulah Abu Hurairah. Dan pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lainnya, Abu Hurairah duduk khusus untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sempat punya waktu. Makanya saya katakan tadi, ya, tahu hadis itu banyak meriwayatkan hadis, belum tentu dia lebih banyak mengetahui hadis. Ya. Banyak meriwayatkan hadis, belum tentu dia lebih mengetahui lebih banyak hadis ketimbang sahabat-sahabat senior yang lainnya. Ini para ekosistem. Ini pertama. Yang kedua, karena memang mereka mau merusak Islam dengan cara mencela para sahabat. Kalau sudah Islam dicela, sahabat sudah dicela, maka hadis-hadis Rasulullah SAW berarti nggak sedikit. Tinggallah hadis-hadis yang diriwayatkan dari keturunan Ali bin Abi Thalib saja. Nah, dan itu dipegang oleh orang Syiah. Hanya tinggal menguatkan keyakinan mereka saja. Itu pun banyak yang palsu. Makanya riwayat hadis yang ada di kalangan orang Syiah beda dengan kita. Kita ada Bukhari Muslim, mereka nggak ada. Mereka lain lagi riwayatnya. Mereka punya kutubus sittah, namun bukan kutubus sittah punya Ahlussunnah wal Jamaah.
Demikian orang Syiah para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Makanya mereka benci sekali dengan para sahabat, ya dikarenakan asal usul pemahaman mereka itu adalah orang Yahudi memang. Kemudian muncullah hadis maudhu, artinya Abu Bakar dan Umar telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang seharusnya itu merupakan haknya Ali bin Abi Thalib, sehingga dengan mengusung rasa cinta dengan Ali bin Abi Thalib, ahli bait Rasulullah, mereka mau berjuang untuk membela hak-hak Ali bin Abi Thalib, membela hak-hak ahli bait. Itulah dia mereka punya alasannya. Kalau nggak pakai ini, siapa yang mau menanggapi? Ya, siapa mau menanggapi? Tentu dengan slogan ahli bait. Seperti di Indonesia, kalau mau lari, pakai simbol Islam. Kali pakai Islam, karena mayoritas di Indonesia itu orang Muslim, pakai simbol Islam. Demikian para ikhwatiddin azza ya. Itu masih segelintir penyebab mengapa mereka benci sekali dengan para sahabat. Bagaimana sholatnya Aisyah di rumah yang ada kuburan Rasulullah. Aisyah setelah itu nggak di situ lagi tinggalnya. Ya, setelah Rasulullah SAW dikuburkan di kamar beliau, di kamarnya Aisyah nggak tinggal di situ lagi. Jadi antum bayangkan, berarti dia tetap ke kamar dengan kubur Rasulullah begitu. Enggak, pindah dia. Nggak situ lagi. Terutama pada zaman Abu Bakar atau zaman Umar bin Khattab itu menjadi diperlebar. Sehingga kamar-kamar rumah-rumah isi Rasulullah itu direlokasi orang sekarang. Ada yang lain silakan. Ustaz, pada sholat jamaah kapan surat Al-Fatihah dibaca? Makmum. Sekarang antum mau kapan? Yang penting antum baca. Memang ada pendapat yang menyebutkan kalau bisa jangan mendahului imam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau antum baca sama-sama nggak ada masalah. Oh, tapi nggak boleh mendahului imam. Yang nggak boleh mendahului imam itu dalam gerakan. Dia masih ruku, antum sudah sujud. Baru itu nggak dibolehkan. Barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, dikhawatirkan kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai, kata Rasulullah. Itu nggak dibolehkan. Tapi melomba bacaan nggak ada masalah. Nggak ada larangan melomba bacaan. Seperti kalau imam baca Allahumma baik, kadang-kadang kan antum duluan selesai. Imam masih diam selesai. Lomba juga. Nah, demikian. Jelas dibaca ya. Ya nggak boleh kalau nggak dibaca. Ustaz, siapa Abu Fatimah? Kok Abu Fatimah saya tanya? Oh, Ibu Fatimah. Iya, Ibu Fatimah. Abu Fatimah. Abu Fatimah nggak penting deh. Ibu Fatimah binti Rasulullah. Siapa ibunya Fatimah? Hah? Khadijah. Para ikhwatiddin, di antara kasih sayang Rasulullah yang gak pernah pupus dengan Khadijah walaupun dia sudah meninggal, yaitu karena beliau banyak punya anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Seperti Ibrahim, Qasim, mula kan diberi kunyah Abu Qasim itu dari anak-anak banyak keturunan Rasul dari Khadijah, tapi banyak yang meninggal waktu kecil. Kalau Abu Fatimah siapa ibunya tanya. Ustaz pada udah habis. Yang ada lagi mana ini? Ya. Para hafidin sekarang itu sulit. Ya. Sedikit saya ingatkan. Tadi kan mereka membenci para sahabat itu dengan cara maksudnya untuk merusak hadis. Lama-kelamaan tidak hanya hadis, mereka menganggap bahwasanya Quran yang ada di tangan kita itu sudah dirubah-rubah. Karena Quran yang sebenarnya ada di tangan Fatimah radhiyallahu anha. Itu dia. Karena banyak yang sudah dirubah-rubah kata mereka. Padahal Ali bin Abi Thalib pernah ditanya langsung, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda punya selain Al-Quran? Punya yang lain selain Al-Quran dan hadis?" Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada.
Tidak ada. Karena kan ada isu-isu bahwa dia punya Quran tersendiri dan hadisnya khusus dari Rasulullah. Enggak ada. Kemudian tanya, terus itu yang digulung-gulung itu apa? Sahifah. Sama cerita sahifah itu seperti yang digulung-gulung. Oh, ini adalah masalah pembebasan tawanan. Kemudian masalah apa lagi itu? Hikmah dan pemahaman. Jadi pemahaman dari Quran dan Sunnah. Bukan Quran dan Sunnah itu ada khusus yang diberikan, rahasia diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Nah, demikian ya. Jadi pertama hadis yang dirusak, kemudian Quran mau dirusak oleh mereka. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Di Indonesia, para Fakidin, bagaimana di Indonesia? Syiah di Indonesia ini memang semakin lama kan semakin kelihatan. Namun masih belum kelihatan. Karena mereka punya keyakinan yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu adalah beramal sebagaimana amalan masyarakat setempat. Berpura-pura dulu sama. Makanya para Fakidin, untuk di Indonesia mereka ingin menanamkan ke kalangan kaum muslimin bahwasanya Syiah itu adalah mazhab kelima. Itu dia. Kalau sudah dikatakan mazhab kelima, berarti kan sudah dimasukkan ke Islam. Ini kan mulut mazhabnya Syiah, begitu. Sama, ini kan mazhabnya Imam Syafi'i, ini mazhabnya Imam Hambali. Inginnya begitu. Padahal mereka itu tidak berada dalam Islam. Mereka itu sama seperti Ahmadiyah di luar Islam. Demikian mereka begini, ya. Itulah orang-orang Syiah. Jadi dia taqiyah awal-awalnya. Kalau dia ini diri juga pada masyarakat sendiri, mereka diri. Pokoknya tergantung bagaimana taqiyah. Bahkan bagi mereka taqiyah itu wajib sebelum mereka itu punya kuku. Hukumnya wajib. Demikian. Jadi akan sulit antum untuk mengetahuinya. Sampai mereka sudah punya kuku. Seperti di Pakistan, itu sudah terang-terangan mereka. Bahkan yang jadi pejabat juga banyak orang Syiah. Jadi kalau bulan-bulan Muharram mereka terang-terangan buat karnaval, acara-acara ritual itu, jalan di jalan-jalan sambil membacok-bacok punggung dengan rantai. Di Indonesia sudah ada katanya. Sudah ada. Malah satu syuro. Itu dengan membacok-bacok punggung. Muharram. Kata mereka meyakini kalau barang siapa yang baca-baca punggungnya pada waktu itu dan dia mati, maka matinya mati syahid seperti matinya Husain di Karbala. Itu dia. Belum lagi dengan senjata mereka yang lainnya, mut'ah. Wah, itu banyak digemari oleh kaula muda. Mut'ah. Banyak digemari oleh kaula muda. Sedangkan nggak pakai syariat aja banyak yang gemar, apalagi pakai syariat, sunnah. Bukannya sunnah, sunnah. Nggak pakai sunnah saja banyak peminatnya, apalagi pakai sunnah. Jadi kalau mau nikah, aku nikahkan, saya nikahi kamu sekian dengan mahar sekian 3 bulan saja. Nah, kan gitu. 3 bulan cerai. Nanti nikah lagi, ada yang cocok lagi. Kita nikah, ayo, berapa? 2 minggu saja. Begitu. Ya banyak lagi digemari oleh anak-anak muda, apalagi yang mereka kosan begitu, yang mereka sedang gejolak darah mudanya, khawatir dengan fitnah sekitarnya, begitu. Solusinya mut'ah. Itu bagi mereka. Makanya di Bandung, Jakarta itu banyak digemari nikah mut'ah. Kawin kontrak kata mereka. Kawin kontrak. Jadi kontrak itu kan ada waktunya. Ada yang lain? Ya. Yang nggak wajib. Nggak ada yang mengatakan nggak wajib. Semua imam mengatakan wajib. Oh, yang berimam. Kalau imamnya lagi ngapain? Lagi sir, wajib. Oh, yang jahar, iya, tetap wajib. Tetap wajib. Itu jumhur. Imam Bukhari, Baihaqi mengatakan wajib.
Yang nggak mewajibkan itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan dalil umum yaitu inna ma ju'ila al-imam yu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dengan dalil fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Quran maka dengar dan simak. Jadi enggak usah membaca lagi. Sementara dalil yang mewajibkan baca itu dengan la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Ya. Dan lain terefakidin? Ada? Ya. Dalam atau di luar? Di luar atau di dalam? Di luar nikah. Ya. Ya. Menikahkan. Nah. Enggak juga. Itu dikatakan semi mahram. Semi mahram. Artinya dia tidak boleh jadi wali dan juga tidak boleh menikahi. Apapun ceritanya ada andil bibit dia di situ. Enggak boleh dia nikahi. Oh, enggak boleh. Nikahnya enggak boleh. Menikahkan enggak boleh, menikahkan enggak boleh, menikahi juga enggak boleh. Seharusnya kan kalau wali enggak boleh jadi wali, berarti boleh menikahkan begitu. Enggak boleh. Yang dalam Pak Ekafidin ya udah 10 lewat. Demikianlah Pak Ekafidin. Lebih dan kurang mohon maaf. Ada pengumuman enggak ini, ketua? Enggak ada, ya sudahlah. Mana ketua? Demikianlah Pak Ekafidin. Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau gitu saya aja mengumumkan. Besok sudah mulai kita tarik goplang untuk pembuatan masjid. Itu aja lah berita yang terbaru untuk masjid. Aku lupa ya Rasulullah SAW mereka muslimin inna wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.